Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Saya doakan semoga selalu diberikan kesehatan dan diberikan semangat untuk tetap bisa mengikuti kuliah secara daring ini. Untuk materi pertama saya promosi kesehatan ini, kita akan belajar mengenai atau tentang monitoring dan evaluasi promosi kesehatan. Monitoring dan evaluasi promosi kesehatan ini sangat penting dilakukan di dalam promosi kesehatan, di dalam sebuah program, di dalam sebuah kegiatan Nah, ini ada sebuah pertanyaan, mengapa perlu adanya monitoring dan evaluasi dalam kegiatan promosi kesehatan? Ada yang mau menjawab? Ya, jadi promosi kesehatan ini akan sangat membutuhkan adanya monitoring dan evaluasi dalam setiap kegiatan yang berlangsung dalam setiap kegiatan yang dilaksanakan. Nah, kenapa? Karena perlu adanya pembaruan perlu adanya pembaruan informasi maupun peringatan secara dini terhadap masalah atau kendala terhadap masalah atau kendala yang dihadapi dan atau mungkin akan dihadapi Jadi sebuah kegiatan agar bisa berjalan sesuai dengan rencana agar sesuai dengan tujuan, maka perlu dilakukan sebuah monitoring dan evaluasi. Nah, ketika kegiatan itu tidak dilakukan monitoring dan evaluasi, maka data yang akan didapatkan ini akan tidak valid sehingga tidak bisa dipakai untuk kegiatan selanjutnya. Nah, ini capaian pembelajaran capaian pembelajaran pada materi MONEF monitoring evaluasi ini adalah yang pertama, mahasiswa ini nanti dapat menjelaskan pengertian dari MONEF. Kemudian yang kedua, mahasiswa dapat menjelaskan tujuan dari MONEF. Kemudian yang ketiga, mahasiswa dapat memahami langkah-langkah daripada MONEF Kemudian yang terakhir, mahasiswa dapat menyebutkan jenis-jenis dari MONEF Ini keempat ini akan kita pelajari. Yang pertama adalah pengertian pengertian daripada MONEF. MONEF ini merupakan dua kegiatan terpadu dalam rangka pengendalian suatu program Jadi ini kegiatan terpadu di dalam rangka untuk mengendalikan suatu kegiatan atau program yang dilaksanakan. Monitoring ini merupakan upaya supervisi dan review kegiatan yang dilaksanakan secara sistematis oleh pengelola program Jadi oleh yang membuat program untuk melihat apakah pelaksanaan program sudah sesuai dengan yang direncanakan Kemudian monitoring sering kali ini disebut sebagai evaluasi proses Kenapa sering disebut dengan evaluasi proses? Karena monitoring ini dilakukan di dalam proses di tengah-tengah atau di dalam proses ketika kegiatan ini sedang berlangsung. Nah, ini adalah pengertian daripada MONEF. Nah, kemudian kita flashback ke belakang tadi, karena MONEF ini adalah untuk mengukur atau menilai kegiatan berjalan sesuai dengan rencana, maka di dalam sebuah perencanaan yang efektif, program itu adalah yang pertama harus kita membuat suatu program yang dibutuhkan masyarakat, tentu berdasarkan isu-isu yang terkini yang terupdate, yang terbaru Isu yang terbaru saat ini apa? Saat ini adalah pandemi virus corona Nah, kemudian
atas isu ini kita analisis ya, analisis masalahnya ya, masalahnya apa ya, kira-kira dengan adanya pandemi ini ya, maka dilakukan sebuah pencegahan ya agar tidak terkena virus ini ya, dilakukan analisa masalah ya. Kemudian dilakukan analisa kebutuhan ya, kebutuhan yang diperlukan apa ya, misalnya ternyata ya untuk pencegahan virus tersebut ternyata harus menggunakan masker ya, menggunakan masker. Analisinya apa? Ternyata banyak yang belum sadar ya untuk menggunakan masker. Nah, kemudian selanjutnya ini dibuat sebuah intervensi ya, strategi ya. Strateginya seperti apa ya? Strateginya ketika masyarakat belum sadar, maka akan kita sadarkan ya bahwa pentingnya penggunaan masker ya untuk mencegah dari virus corona ya. Kemudian menetapkan goalnya ya, objektivitas, kemudian menyusun program yang efektif. Nah, selanjutnya adalah membuat perencanaan ya, menyusun intervensi, kemudian menghitung biaya ya, biaya yang dibutuhkan untuk melaksanakan program tersebut berapa ya, ini dihitung ya. Nah, pembiayaan untuk pengendalian, manajemen, dan pengukuran kinerja ya, ini adalah efektivitas perencanaan program. Nah, kemudian perbedaan dan persamaan monitoring dan evaluasi itu apa? Yang pertama, monitoring itu adalah menilai kemajuan dalam pelaksanaan program yang sedang berjalan ya. Jadi dinilai ya, program ini belum selesai ya, masih berjalan, ini dilakukan penilaian, itu namanya monitoring. Akuntabilitas penyampaian input program, kemudian dasar untuk aksi perbaikan ya, bisa dilakukan perbaikan ketika di tengah jalan ternyata ada penyimpangan ya. Kemudian penilaian keberlanjutan program, apakah pelaksanaan sesuai rencana ya, apakah terdapat penyimpangan. Nah, nanti ya, apakah penyimpangan, misalnya ada penyimpangan itu dibenarkan atau tidak dibenarkan. Nah, ini maka penting untuk dilakukan monitoring. Kemudian kalau monitoring ini dilaksanakan terus-menerus atau secara berkala dalam program yang berjalan ya. Jadi ini bisa dilakukan secara terus-menerus ya, bisa dilakukan supervisi terus-menerus ya, dipantau, dimonitor. Nah, kemudian kalau evaluasi itu apa? Evaluasi adalah memberikan gambaran pada suatu waktu tertentu mengenai suatu program ya. Jadi gambarannya ya, pada suatu waktu ketika misalnya kita akan mengevaluasi di akhir program, maka dari program kita akan tahu ya gambarannya kegiatan itu seperti apa ya secara keseluruhan. Kemudian akuntabilitas penggunaan sumber daya, pembelajaran terhadap hal-hal yang dapat dilakukan lebih baik di masyarakat. Relevansi keberhasilan, kemudian keefektifan biaya ya, ini adalah evaluasi. Kemudian umumnya ini dilaksanakan pada pertengahan dan akhir program ya. Jadi evaluasi ini bisa dilakukan di tengah-tengah ya, di tengah-tengah program sedang berjalan ya, di evaluasi tengah ya, ketika mahasiswa maka di tengah-tengah itu namanya dilakukan evaluasi tengah semester ya, namanya ujian tengah semester ya. Kemudian di akhir program ya, evaluasi di akhir program apa kalau mahasiswa? Kalau mahasiswa berarti adalah ujian akhir semester ya. Ini adalah perbedaan dan persamaan monitoring dan evaluasi. Yang saya lanjutkan. Nah, kemudian berikutnya adalah ini ya, ini pengendalian program tadi. Jadi dua kegiatan terpadu ini antara monitoring dan evaluasi ini adalah kegiatan dalam rangka untuk mengendalikan sebuah program. Ini monitoring ini ya dilaksanakan di tengah-tengah ini aktivitas atau kegiatan yang sedang berjalan ya. Kemudian ini evaluasi, ini bisa di tengah-tengah ya keberlangsungan program berjalan dan hasil akhirnya ya. Jadi hasil akhir keseluruhan program yang dilaksanakan itu seperti apa ya, apakah sudah sesuai atau belum sesuai ya, itu adalah evaluasi ya. Nah, kemudian tujuan ya, tujuannya apa sih dilakukan Monef itu? Yang pertama adalah untuk mengkaji apakah kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan telah sesuai dengan rencana ya. Kemudian yang kedua, mengidentifikasi masalah yang timbul ya, apakah ada masalah yang timbul. Nah, ketika ada masalah yang timbul, maka ini bisa langsung diatasi ya, bisa langsung diperbaiki ya. Kemudian melakukan penilaian apakah pola kerja dan manajemen yang digunakan sudah tepat untuk
mencapai tujuan proyek ya, kemudian mengetahui kaitan antara kegiatan dengan tujuan untuk memperoleh ukuran kemajuan, kemudian yang terakhir adalah menyesuaikan kegiatan dengan lingkungan yang berubah ya, karena lingkungan ini akan terus berubah ya sesuai dengan kemajuan ilmu teknologi ya, sesuai dengan perkembangan zaman ya, maka ini bisa dengan dilakukan monif ini maka bisa diketahui ya jika ada perubahan ya, jika ada penyimpangan yang tidak sesuai dengan tujuan. Nah, berikutnya ini adalah jenis-jenis monef ya, ada evaluasi formatif, ada evaluasi sumatif. Ya, evaluasi formatif itu apa? Evaluasi formatif adalah menyediakan informasi untuk meningkatkan atau memperbaiki produk atau proses. Nah, ini fokusnya pada implementasi dan peningkatan dari kebijakan, program atau kegiatan ya. Jadi ini adalah pada proses ya. Kemudian kalau evaluasi sumatif ini menyediakan efektivitas jangka pendek atau informasi dampak jangka panjang untuk menentukan apakah akan mengadopsi atau tidak suatu produk atau proses. Nah, evaluasi sumatif ini adalah fokusnya pada hasil. Kalau tadi formatif, fokusnya pada proses ya. Ya, selanjutnya adalah langkah-langkah monef. Langkah-langkah monef yang pertama adalah tentu sebelum dilakukan pengukuran ya tingkat capaian, maka kita harus menetapkan terlebih dahulu standar ya, standar untuk menilai pengukuran tingkat capaian ya. Jadi kita tetapkan standarnya dulu ya, misalnya kalau mahasiswa misalnya ya, standarnya untuk lulus berapa ya, misalnya standar untuk lulus adalah nilainya di atas 70. Nah, kita sudah menetapkan standarnya ya. Kemudian mengukur tingkat kecapaian ya, setelah dilakukan evaluasi ya, ternyata nilainya adalah 80, maka tentu itu sudah memenuhi standar ya, bahkan melebihi standar ya. Maka ini bisa langsung dilanjutkan ya, berarti berhasil ya. Jadi tanpa koreksi. Nah, ketika nilainya di bawah standar misalnya 60, maka ini bisa diambil tindakan korektif ya. Begitu juga ketika program yang berjalan ini tidak sesuai dengan standar, maka harus kita ambil tindakan korektif ya untuk perbaikan. Tapi kalau sudah sesuai dengan standar ya, ketika dilakukan monef maka ini bisa langsung dilanjutkan ya ke pekerjaan berikutnya ya. Jadi ada perencanaan, ada pelaksanaan, kemudian yang terakhir adalah pelaporan. Ya, saya kira cukup ya untuk materi pertama saya ya. Jangan lupa ada aktivitas di Healthy ya, ada absen, untuk absen ya, kemudian diskusi ya, silakan untuk aktif di dalam diskusi karena itu masuk dalam penilaian ya. Kemudian aktif di dalam aktivitas yang lainnya ya, seperti tugas dan lain-lain. Saya kira cukup ya untuk pertemuan hari ini ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.